Shalom saudara. Wow, tidak terasa udah memasuki awal Desember. Saya percaya di situasi yang seperti ini tidak akan menghilangkan sukacita kita. Amin. Karena dengan memperingati kelahiran Yesus Kristus, wow, itu sungguh kasih yang luar biasa Tuhan mulai dari awal yang akan menyelamatkan umat manusia. Tepuk tangan buat Allah kita. Terima kasih buat minggu yang luar biasa ini Tuhan. Kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Haleluya. Engkau baik. Bukankah Allah yang kita sembah, Allah yang baik saudara. Kasih-Nya bagi kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, katakan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ayo, nyanyikan kebaikan Tuhan. Kau baik Bapa. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwa kami diselamatkan. Katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Lambaikan tangan saudara. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kami memuji Engkau Tuhan. Kebesaran-Mu, kebaikan-Mu, keajaiban-Mu nyata dalam kehidupan kami. Haleluya. Hosana, ku memuji Tuhan. Nyanyikan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Lagi katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana,
kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia. Tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu. Kau beri
katakan lagi. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kau penghibur
Jemaat yang dikasih Tuhan, pemirsa pendengar yang setia, Shalom, selamat hari Minggu. Kita beribadah kembali, kita memuji Tuhan kembali, dan kita mendengarkan firman Tuhan yang merubah hidup kita. Saudara ingat, tidak ada satupun perkataan apapun yang bisa merubah hidup kita kecuali perkataan dari surga. Amen. Karena perkataan dari surga itu adalah roh. Amen. Hanya roh yang bisa merubah hidup kita. Kemauan, kemampuan, kekuatan pikiran kita tidak bisa. Hanya roh, dan firman itu adalah roh, dan firman itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Amen. Jadi kita kembali belajar firman Tuhan yang menyenangkan. Tapi kita mulai dengan perjamuan kudus terlebih dahulu. Saya ajak saudara mengangkat roti yang ada di tangan saudara. Kembali saya ingin mengingatkan kita semua, apa yang saudara pegang, tidak hanya roti biasa, tapi ingat senantiasa tubuh Tuhan Yesus yang sudah diberikan, dikorbankan, dipakukan, disalib dengan segala luka-luka yang ada. Tujuannya untuk apa? Untuk menyembuhkan hidup saudara dan saya. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan kesehatan yang dari surga. Karena oleh bilurnya kita boleh, sudah disembuhkan. Itu harus menjadi cara berpikir kita. Angkat roti yang ada di tangan saudara, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk pengorbananmu yang sempurna. Dan kami terima dengan iman, percaya kesembuhan, kesehatan ilahi adalah bahagian di dalam hidup yang Tuhan Yesus sudah berikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Angkat cawan yang ada di tangan saudara. Aku mengingat Tuhan bahwa ini bukan hanya anggur biasa, tapi dengan kacamata rohani. Aku melihat darah Tuhan Yesus dicurahkan. Haleluya. Dan di dalam darah ada kehidupan, bahkan kehidupan yang kekal. Kematian tidak lagi ada di dalam perbendaharaan kami. Karena Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kami. Kita terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Sudah dikasih Tuhan, ucapkan syukur dan katakan aku menerima segala berkat dari surga, berkat kekuatan fisik, berkat kesembuhan, dan berkat yang terbesar yaitu kehidupan dari surga menguasai hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, jemaat yang dikasih Tuhan, sekali lagi pemirsa pendengar yang setia. Hari ini saya tidak sendirian, tapi saya bersama dengan Pastor Jimmy Apitule, gembala kita dari Bekasi City Blessing. Beliau seorang hamba Tuhan, tapi juga tidak hanya memiliki hati emas. Karena hati yang baru dari surga, tapi juga suara emas, saudara. Kalau saudara nonton YouTube di ayat-ayat kesembuhan Jakarta City Blessing, saudara akan mendengar suaranya yang lembut, suaranya yang soothing, suaranya yang enak didengar. Dan tidak hanya suara yang enak didengar, tapi ada firman-firman kesembuhan yang diucapkan. Pastor Jimmy, welcome. Thank you for your coming. Terima kasih Pastor Kong dan shalom jemaat yang terkasih. Dan saya percaya jemaat semua sehat. Dan lewat acara ini kita semua akan diberkati Tuhan. Saya bersemangat untuk acara ini. Amin. Pastor Jimmy, ini bulan Natal nih. Iya, Pastor. Bulan Desember nih. Iya. Nah, kira-kira topik tema Natal ini salah satunya apa, Pastor Jimmy? Sukacita ya. Sukacita Natal bagi kita. Bahwa Natal itu adalah situasi yang mestinya kita bersukacita. Pastor. The joy, ya. The joy of the to Lord. the world, the Lord has come. Ya. Kenapa sih kita perlu bersukacita? Karena Yesus sudah datang bagi kita. Dia mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita, Dia naik ke sorga bagi kita, duduk di sebelah kanan menjadi pembela kita. Wow. Karena Yesus telah datang bagi kita. Dan itu berita yang menggemparkan dunia mestinya, Pastor. Wow, makanya diselebrate oleh seluruh dunia ya. Malaikat saja bersuka cita. Sama Tuhan atau tidak, mereka celebrate ya. Tuh, malaikat saja bersuka cita, kita juga harus bersuka cita, Pastor. Tapi di bulan Natal ini dengan pandemi, saya nggak tahu mal-mal di Jakarta atau di Indonesia buka nggak? Atau ada kemeriahan nggak nih?
Jadi Ya. sukacita saya bagaimana dong? Nggak bisa Ya. shopping lagi. Karena sukacita kita sering dipengaruhi oleh situasi, Pastor kan. Situasi kalau uang banyak, bisa jalan-jalan. Biasanya kan hari libur orang jalan-jalan ke luar Iya. negeri nih, Pastor. Sekarang Iya. susah kan, Pastor. Iya. Dan orang-orang menikmati sukacita karena suasana tertentu. Betul. Sekarang saya nggak bisa kemana-mana. Paling Iya. saya ke Bekasi deh udah. Jadi, lokal. Iya. Hmm. Iya, puji Tuhan kalau Pastor mau ke Bekasi kita sambut sukacita. Nah gimana dong dengan nggak bisa kemana-mana ini sukacita saya berkurang? Oh, tidak, Pastor. Karena sukacita itu bukan perasaan yang saya percaya. Sukacita kita adalah Kristus sendiri, gitu. Bukan karena pohon. Saya lihat pohon Natal Bagus yang ya? besar di sini, keren juga nih, Pastor. Iya nih, saya Boleh juga nih, Pastor. bangga nih sama Keren. Cidewi sama tim Iya, gereja ya. nih ya. Yang membuat ini menjadi indah ya, Pastor ya. Iya. Tapi kan ada orang-orang yang nggak punya pohon Natal di rumah, Pastor. Nanti dulu Pak Sujimi, lihat belakang kita nih. Oh iya, apa tuh? Ini juga apa nih? Pohon Oh Natal. iya, pohon Natal juga ya. Luar biasa ya. Iya, luar biasa nih, Pastor. Jadi kita punya, saya melihat Cidewi sama teman-teman kantor ini, teman-teman gereja ini tidak kehilangan sukacita. Iya. Apakah nanti ada orang datang apa enggak dalam kebaktian, tapi paling tidak dia sudah dari hatinya sudah penuh dengan sukacita, dia nularkan kepada Iya, kita. mengerjakannya pasti dengan sukacita Iya, ya, Pastor iya, ya. iya, Ada iya. sukacita dalam Dilihat mengerjakannya. orang lain atau tidak kan ya. Iya, iya, itu luar biasa. Tadi Itu Pak luar Sujimi biasa. bilang apa? Sukacita itu tidak dikondisikan Iya. oleh perasaan kita. Betul, betul, Pastor. Maksudnya Pak Sujimi nggak punya perasaan. Oh, bukan begitu, Pastor. Perasaan kita itu penting sebetulnya. Itu bagian dari jiwa kita kan, Pastor. Cuma kan kita nggak hidup oleh perasaan, oleh jiwa. Kita hidup oleh roh. Rohlah yang memberi hidup. Artinya rohlah yang memberi kehidupan kita yang sebenarnya. Gitu. Di dalam roh itulah kehidupan yang sebenarnya ada pada kita. Bukan Jadi manusia dikuasai terdiri oleh tiga ya situasi. Pak Sujimi. Roh, Ya. jiwa, dan tubuh. Ya. Tubuh bisa kelihatan. Jiwa itu cara berpikir kita, Ya. perasaan kita. Ya. Tapi tidak boleh kita hidup di situ ya. Betul, Kita Pastor. harus hidup dengan roh, identitas Betul. kita yang sesungguhnya ya. Karena Tuhan itu roh. Mungkin Pastor saya bisa menambahkan manusia bukan roh tubuh jiwa, tapi saya lebih cenderung mengatakan manusia adalah roh. Jadi pribadi kita yang sebenarnya adalah roh. Roh ya sesungguhnya ya. Karena kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Amin. Yohanes mengatakan pasal 4 bahwa Allah itu roh. Allah itu roh. Betul. Barang ya, siapa bagus ya. menyembah dia, menyembah dalam roh. Jadi Amin. status kita yang sebenarnya adalah roh. Yang sebenarnya. Yang ya. sebenarnya adalah roh. Dan kita memiliki jiwa dan tinggal dalam tempat yang namanya tubuh. Jadi tubuh itu Sementara cuma ya? tempat sementara. Oh. Dan jiwa itu bukan kepribadian kita yang sebenarnya. Yang sebenarnya adalah roh. Allah adalah roh dan roh itu tinggal di dalam kita. Itulah sumber sukacita kita, Pastor. Wow. Itu sumber sukacita kita. Wah, mengenal ini kita akan betul-betul mengalami sukacita walaupun dalam situasi yang tidak enak seperti ini ya. Nggak bisa kemana-mana. Tidak atau enaknya kan secara jasmani secara ya. jasmani, secara perasaan, secara saja ya. fisik. Wow. Kita terbatas untuk kemana-mana. Secara fisik kan kita biasanya makan 3 kali jadi 2 kali itu kan nggak enak, Pastor. Iya. Gitu. Biasanya kita liburan pergi ke luar negeri, tiba-tiba kita nggak bisa kemana-mana, itu juga nggak enak secara fisik. Secara fisik Secara ya. fisik. Pak Sujimi kalau gitu ilmunya udah tingkat tinggi nih ya. Tidak mengandalkan jiwa nih. Bagaimana tuh caranya? Kita juga pengen punya ilmu seperti itu. Ini bukan ilmu tingkat tinggi, Pastor. Semua orang juga punya ini karena di dalamnya ada Kristus kan. Oh. Ketika memiliki Kristus, kita memiliki hikmat Allah, kita memiliki kekuatan Allah, kita memiliki sukacita Allah. Jadi menurut Jadi saya, bukan milik seorang pendeta saja. oh seperti Pak tidak, Pastor. Tidak. Itu milik semua orang percaya karena Yesus tinggal dalam setiap orang percaya yang menerima dia kan. Gitu. Jadi pusat daripada Natal ini bukan pohon Natal nih ya. Bukan. Siapa dong pusatnya? Kristus dong, Pastor. Wow. Ini cuma palungan-palungannya aja, tapi yang penting kan Kristusnya yang ada di palungan itu, Pastor. Kalau Kristus ada di palungan, palungannya itu menjadi surga di atas bumi jadi. Pasti. Bahkan ada orang berkata, saya mau tinggal di neraka asal ada Yesus di sana. Saya berani ke neraka asal Yesus ada di sana, katanya. Berarti Artinya, Tuhan itu jauh lebih besar daripada kondisi betul. negatif Artinya apapun. situasi neraka pun tidak bisa mengalahkan keberadaan Allah yang lebih besar dari keadaan itu.
Wow, itu luar biasa, Pastor. Wah, luar biasa. Itu luar biasa kalau mengenal itu. Pastor Jimmy, kasih dong tips-tips bagaimana kita bisa memiliki sukacita nih. Yang pertama, Pastor, sukacita itu jemaat terkasih, bahwa sukacita itu bukanlah perasaan, bukanlah sesuatu yang datang dari perasaan kita karena situasi-situasi yang memungkinkan, yang membuat kita sukacita. Mungkin adanya pohon Natal, adanya atribut-atribut yang indah dalam rumah kita, semua kebutuhan terpenuhi. Tetapi sukacita itu adalah sesuatu yang datang dari dalam, yang karena kita memahami Kristus yang ada pada kita dan melihat Dia. Tuhan yang baik itu, Pastor. Yang baik, yang mengerjakan segala yang baik dalam situasi yang tidak baik. Itu bukan perasaan. Seperti kasih juga kan, Pastor, bukan perasaan. Kasih itu bukan perasaan, tapi sesuatu yang datang bukan karena usaha kita, tetapi Allah yang menaruh itu dalam hati kita karena Dialah kasih itu yang sebenarnya. Dialah sukacita kita yang sebenarnya. Wow. Jadi sesederhana itu ya. Sesederhana. Menyadari Kristus di dalam Kristus kita ya. yang adalah sukacita itu dan melihat Dia sebagai sumber. Melihat Dia sebagai sumber sukacita kita. Sumber sukacita kalau kita main perasaan, kita melihat pohon Natal ini sebagai sumber sukacita. Sumber sukacita. Ketika ini hilang, Pastor, kita kehilangan sukacita. Perasaan kita ikut hilang. Iya. Ya? Bukan hanya pohon, Pastor. Uang pun bisa menjadi sumber sukacita kita kan. Sumber sukacita yang salah maksudnya. Iya, sumber sukacita secara daging, sumber sukacita secara daging kita atau secara jiwa kita. Ketika dompet kita nggak ada uang, kan sukacita kita bisa hilang. Artinya sukacita kita ditentukan dari ada uang atau tidak ada uang. Iya. Padahal bukan seperti itu ya. Iya, betul. Tapi tadi bilang kalau masih ada dompet, dompetnya kan bisa dijual dapat uang juga. Iya, dompetnya bisa dijual, betul. Betul. Ya. Jadi sumber sukacita itu adalah Tuhan Yesus. Amin. Kalau Amin. gitu definisi sukacita itu apa, Pak Sujimi? Sukacita dari akar kata bahasa asli Ibraninya itu lebih cenderung kepada mengetahui bahwa Tuhan itu atau Allah itu baik. Jadi sukacita itu terjadi karena kita melihat Tuhannya, bukan melihat situasinya. Di balik semua hal yang buruk, pintu-pintu yang tertutup, kita melihat ada pintu yang terbuka yang Tuhan sedang buka bagi kita. Dan di sanalah kita bersukacita. Saya gambarkan begini, Pastor ya. Bayangkan kalau kita ada dalam suatu pulau sendirian dan kita ingin keluar dari pulau itu. Kita lihat ke langit tidak ada apa-apa, lihat di depan laut tidak ada kapal, tidak ada yang bisa menolong kita dan sulit bagi kita keluar dari situasi itu, Pastor. Tiba-tiba kita melihat ada sebuah kapal yang muncul dari lautan, tiba-tiba itu ya, atau sebuah helikopter atau pesawat yang ada di atas, pasti kita sukacita, Pastor. Yes. Karena melihat sesuatu, kita bisa mengangkat kita dan berkata, hei. Tadinya kita duduk mungkin termenung, tiba-tiba kita meloncat. Gitu Kenapa? Ya? Karena kita melihat sesuatu harapan. Wow. Karena kita melihat bahwa itu jalan keluar bagi kita. Ada hal yang baik yang akan datang pada kita. Kita akan keluar dari situasi ini. Iya. Oh, oke, puji Tuhan ya. Jadi sukacita definisi adalah kesadaran bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dia bukan hanya ada pada kita, Immanuel, Allah ada pada kita, tapi Dia melakukan segala yang baik bagi kita dalam situasi yang tidak baik. Tapi Pak Sujimi ada pandemi nih. Iya, memang Pastor. Itu memang keadaan dunia yang telah berdosa ini, yang memang ya kita akan alami semua. Tapi saya percaya bilur Yesus jauh lebih kuat daripada virus ini, Pastor. Amin. Wow. Bilur Yesus itu yang mesti kita percaya. Bahwa penyakit itu bisa dikalahkan dengan kuasa bilur Yesus. Bukankah Yesus berkata dalam 1 Petrus 2:24 lewat Petrus bahwa oleh bilur-bilurnya kamu sembuh? Iya. Jadi kita nggak perlu takut menjamah apa, pergi kemana. Saya nggak berkata kita akan menabrak protokol ya. Iya. Tetap kita perhatikan. Tetap kita perhatikan, tapi jangan ada ketakutan. Karena ketakutan membuat kita akhirnya jadi imunnya lemah, Pastor. Imun tubuhnya jadi Imun lemah. tubuhnya lemah. Saya punya kesaksian, Pastor ya. Oke. Selama 1 bulan kan kita nggak ibadah di gereja, Iya. Pastor. Saya pikir jemaat saya takut gitu juga. Ternyata mereka yang mendorong saya untuk, Pastor, segera buat ibadah. Gitu Saya ya? amazing, Pastor. Saya sendiri
Takut dalam pengertian bahwa saya nggak juga ingin buat ibadah nanti jemaat tertular kan gitu. Iya. Tapi jemaat saya yang justru mendorong saya untuk, pastor kita mau ibadah. Tapi saya bilang kondisinya begini nggak apa-apa. Pastor, yang penting kan di wilayah kita tidak ada larangan. Jadi kami hanya 1 bulan saja pastor kosong tidak ibadah. Oh, jadi bulan 3, Bulan-bulan lain kami 4 tetap kosong ya? ibadah. Tapi setelah itu ibadah terus Kami ibadah pastor, karena jemaat sendiri bahkan ya kita nggak punya banyak orang tua, tapi cuma ada 2 orang tua yang umurnya di atas 60 tahun, udah 70. Mereka sendiri datang ke ibadah, padahal kita sudah larang, pastor. Udah larang tapi mau Sudah datang. larang. Nah, saya melihat bahwa mereka itu nggak takut loh dengan virus ini. Dan seperti Tidak takut tapi tidak sembrono juga. tidak gitu ya? sembrono, dan memang dalam ibadah kita perketat gitu. Kita jaga jarak juga, kita pakai masker, kita wajibkan gitu, nggak boleh sembarangan. Cuma ketakutan itu kan bisa membuat imun kita turun, seperti yang Justru, dikatakan Menteri Kesehatan kita, Pak. Betul, Jangan kita takut. Iya, Justru takut membuat imun kita jadi menurun. Justru kita melihat bahwa ada Kristus dalam hidup kita. Amin, ya. Kalaupun kita menyentuh sesuatu tanpa kita sadar, kita percaya ada darah Yesus, ada bilur Yesus yang melindungi kita. Amin. Bukankah perjamuan mengingatkan hal itu? Yes, amin. Iya. Iya, Pastor. Wow, dan sukacita itu menyumbang besar terhadap imun Ya, sistem tubuh pasti. kita ya. Pasti. Saya jadi ingat ada satu, Hati yang the gembira. joy of the Lord Ya. is our strength. Ya. Hati yang gembira adalah obat, Pastor. Iya, hati yang gembira Hati adalah gembira, obat. yang manjur. Itu kan di Amsal Iya, ya. betul. Ada juga dikatakan sukacita Tuhan, the joy of the Lord is our strength. Ya, itulah kekuatan. Itu Betul. di Nehemia. Kekuatan kita. Kekuatan dari dalam yang mengalir Wow. keluar. Saya percaya itu kekuatan yang bukan dibuat-buat, Pastor. Kekuatan Tuhan yang mengalir dari dalam roh kita itu. Pastor Jamie, waktu kita buka gereja di ulang tahun gereja, Pastor Yung Chen tuh ngomong gini, bahwa pandemi itu tidak berhasil menghancurkan umat manusia. Amin. Walaupun Amin. banyak tapi tidak bisa. Kenapa? Kalau pandemi bisa, berarti pandemi lebih kuat dari imun sistem tubuh kita. Betul. Jadi Tuhan sudah memberikan kepada kita imun sistem tubuh yang kuat untuk mengalahkan pandemi. Amin. Betul, betul. Betul kata Pak Sujimi, Betul, kita ini betul. makhluk rohani ya. Betul. Karena Luar Tuhan biasa. tidak ingin kita sakit, dan Dia sudah menciptakan kita dengan sebuah sistem yang bisa hidup di dunia ini dan menolak semua virus. Saya percaya bukan hanya corona yang ada di dalam dunia ini, ada banyak. Kita berjalan juga keluar ada virus flu, ada TBC dan sebagainya. Kita pergi kemanapun juga kan ada virus, Pastor, yang kita bisa sentuh tanpa sadar. Kenapa kita bisa sehat? Saya percaya itulah anugerah Tuhan. Wow. Pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu saja kita sudah bisa mengucap syukur ya. Mestinya, itu karya daripada Tuhan Yesus. Mestinya dengan melihat itu kita lebih bersukacita, karena ada jutaan mungkin miliaran virus, tapi kenapa tak satu yang kita takuti? Sedangkan jutaan lain, atau saya nggak tahu jumlahnya, mungkin miliar, kita bisa menang dan hadapi dan sehat. Kenapa dengan satu ini kita takut? Iya, benar juga ya. Padahal Betul nggak, ketakutan Pastor? itu bukan dari Tuhan ya. Betul. Iblis datang untuk mencuri, Membunuh, dan membinasakan. Kita tahu di belakang penyakit itu oknum itu loh. benar sekali, Pastor. Saya Iblis percaya datang itu. mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Benar Tuhan sekali. Yesus datang. Natal dia datang. Iya. Memberikan hidup ya. Hidup. Hidup yang nggak tanggung-tanggung. Hidup yang berkelimpahan. Hidup yang kekal untuk Ya. selama-lamanya. Ya, benar sekali. Saya catat tadi perkataan Pastor bahwa di balik situasi ini ada iblis yang bekerja. Dia memainkan perasaan kita. Dia membuat ketakutan. Iya. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Iya, iya. Tidak berarti di dalam Tuhan tidak ada ketakutan, karena Allah adalah kasih, ya kan? Betul. Allah adalah kasih. Berarti ketika kita hidup dalam Tuhan pasti tidak ada ketakutan. Dan kalau ketakutan muncul, itu pasti bukan dari Tuhan. Saya ingat ketika Adam jatuh dalam dosa, pertama kali itu kata takut di situ muncul, Pastor. Dan itulah buah dari dosa, rasa takut. Dan iblis ingin terus itu bekerja dalam hidup kita, sehingga imun kita jatuh, kita takut kemana-mana, bahkan takut beribadah mungkin, Pastor. Iya. Takut Benar juga ya. untuk datang bertemu, untuk mungkin ketemu orang-orang yang perlu kita tolong, orang gereja yang dalam keadaan sulit, Iya. kita Benar takut. ya. Wow, Sehingga definisi gereja itu Iya. harus kita artikan kembali nih. Ya, apakah benar, kita takut, apa kita khawatir, atau justru di saat-saat ini kita bangkit karena kita ini adalah terang ya. Amin. Betul.
Betul, kita terang artinya begini, Pastor. Alkitab berkata lewat perbuatan kita. Nah, ini perbuatan yang menghadapi pandemi ini, kalau kita sama dengan orang dunia, kita nggak bisa jadi berkat, Pastor. Untuk salaman takut, untuk pergi takut. Sedangkan kita punya Tuhan dalam hidup kita. Kita punya bilur Yesus yang mampu menyembuhkan kita. Darah Yesus yang melindungi kita. Seperti orang Israel di Mesir itu, 10 tulah mereka tidak alami. Betul nggak, Pastor? Wah, luar biasa ya. Dan kita lebih daripada itu. Karena Kristus Yesus. Wow. Dialah putra Natal, mahkota Natal yang Tadi diberikan. Pak Sujimi bilang kalau ketemu orang kita salaman, bagaimana dengan protokol pemerintah yang bilang kita jangan salaman dulu nih? Ya, maksudnya Pastor, memang di ibadah kita pun kita nggak menganjurkan salaman. Tapi maksud saya jangan pernah takut untuk bersentuhan dengan seseorang dalam pengertian menyapa, friendship gitu, membangun hubungan. Soalnya kita melihat orang seperti nanti yang menularkan sesuatu kepada kita, Pastor. Ketika orang mungkin mau memberi tangan seperti ini, ya kita terima saja juga gitu ya. Ya, saya nggak menganjurkan salaman yang ekstrim seperti itu. Tetapi maksud saya jangan kehilangan friendship lah. Gitu. Jangan kehilangan ketakutan yang berkelebihan. Berkelebihan. Saya melihat beberapa orang juga masih bersalaman dengan cara tangan dipertemukan seperti ini dengan tangan yang lain, Pastor. Jadi menurut saya ini ketakutan saja, Pastor, yang perlu kita kalahkan dengan kasih daripada Tuhan, dengan sukacita yang daripada Tuhan, sehingga membuat kita nggak melihat sesuatu dengan perasaan duka cita atau ketakutan. Kita ikutin protokol pemerintah, kita tidak melanggar peraturan pemerintah, tapi yang paling penting kita tidak takut dalam hati ya. Benar, kita nggak perlu takut untuk hal itu. Wow. Karena seburuk-buruknya yang terjadi pada kita akan mati, Pastor. Iya. Ya, mati pun kan kita bertemu Tuhan. Apa yang kita lakukan? Luar biasa, luar biasa ya. Luar biasa ya. Kembali lagi, Pak Sujimi tadi ngomong tentang sukacita. Jadi tips-tips apa lagi yang bisa kita sampaikan kepada jemaat pemirsa pendengar yang setia? Sukacita itu dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Saya percaya itu. Itu yang paling penting. Dalam perjuangan iman, Ibrani berkata bahwa mata kita mesti tertuju kepada Yesus. Jadi ketika mata kita tertuju kepada Yesus, caranya bagaimana? Ya, berdoa, membaca firman. Sebetulnya bukan membaca firman atau berdoanya, karena itu bisa menjadi kegiatan agamawi. Tapi disitulah kita menemukan pribadi Kristus yang berbicara kepada kita. Pribadi Kristus yang menyatakan sesuatu. Tadi ketika saya perjamuan ini, Pastor dapat ayat firman Tuhan, bagus sekali, saya dikuatkan. Bagiku hidup adalah Kristus. Wow, artinya dalam kehidupan ini, mata kita mesti tertuju kepada Kristus. Saya diingatkan lagi nih, Pastor, lewat perjamuan ini. Itu hal yang luar biasa. Lewat perjamuan ini kita jadi sadar akan Tuhan. Sadar akan Kristus. Pada waktu kita baca firman Tuhan, kita menjadi sadar akan janji-janjinya yang luar biasa. Pada waktu kita menyembah Tuhan, kita sadar Dia itu baik. Betul, Pastor. Semakin kita sadar akan Dianya, yang lain hilang kekuatannya. Betul. Dan sukacita itu sesuatu yang akan muncul dengan sendirinya secara otomatis. Seperti kita main air pasti basah, ketika kita bersama dengan Tuhan, sukacita itu muncul, bukan sesuatu yang kita usahakan. Sesuatu yang datang karena Kristus yang ada pada kita dan kita mulai berpusat kepada Dia. Nah, Pak Sujimi, ini kan bulan Natal kan kita peringati Tuhan Yesus datang ke bumi. Di Palungan lagi, tempat yang jorok, tempat yang tidak layak ya. Menurut Pak Sujimi, Tuhan datang itu dengan seneng atau dengan susah? Kan dia udah tinggal di hotel bintang berapa tuh di surga ya. Datang, kalau saya ke tempat yang kotor, perasaan saya nggak seneng tuh. Menurut Pak Sujimi, Tuhan Yesus datangnya dengan sukacita atau dengan duka cita? Dia itu kan raja di atas segala raja, Pastor. Ya, pasti di sorga dia dilayani secara luar biasa. Tiba-tiba datang ke dunia yang berdosa ini, yang penuh dengan duka cita, yang penuh dengan air mata, kesulitan, lahir, bahkan sebagai manusia di palungan. Saya percaya bukan karena dia datang dengan duka cita, bukan duka cita, tapi dia melihat ada sukacita. Begitu dia datang, dia mati di kayu salib, ada sesuatu yang terjadi.
orang-orang milik Tuhan, anak-anak Tuhan dikembalikan kepada Bapa. Waktu Yesus mati di kayu salib, dia mengembalikan semua orang yang percaya kepada Tuhan itu kepada Bapa sebelum Yesus dikembalikan kepada Bapa lewat karya Yesus. Itu yang terjadi, yang saya percaya ketika Tuhan Yesus bangkit. Dia membawa tawanan-tawanan yang dikatakan Alkitab. Itulah orang-orang yang terpenjara, yang dikuasai oleh iblis, dan sekarang dikembalikan kepada Tuhan. Diangkat menjadi anak Allah. Saya lihat sukacita itu. Jadi dia datang dengan sukacita karena dia lihat ada sesuatu yang akan terjadi di balik apa yang dia lakukan hari itu. Di balik yang tadi Pak Suji bilang, di balik pintu yang tertutup, dunia yang kotor, dunia yang jahat, dunia yang fana, pintu tertutup buat keselamatan manusia, tapi dia melihat ada pintu yang terbuka, yaitu dia sendiri. Iya, dialah pintu. Keren. Dialah pintu itu yang membawa orang kembali kepada dia. Itulah sukacita Natal. Saya berdoa dan kita juga berharap di Natal ini bahwa orang tua kita yang belum diselamatkan bisa diselamatkan, Pastor. Mungkin kita udah bergumul bertahun-tahun untuk adik, untuk kakak, untuk saudara. Di Natal ini berita Natal disampaikan, kan ini sukacita. Yesus sudah mati bagimu. Kamu jangan takut. Kalaupun kamu mengalami hal buruk, Yesus membawa sukacita dalam hidupmu. Amin. Dia mengerjakan apa yang tidak baik menjadi baik. Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Pastor. Wow. Pak Suji, ini saya ingin baca Ibrani 12 ayat 2 ya. Ini bagus sekali. Ini mungkin ayatnya memang bukan khusus untuk Natal, tapi ayat ini secara komprehensif menyatakan mengapa Tuhan mau datang ke muka bumi, bahkan kemudian mau mengakhiri hidupnya di kayu salib. Karena dia senang sama kita. Kita mengalihkan pandangan dari dimensi natural dan memancangkan pandangan kita kepada Yesus. Wow, nah, ini bagus nih. Pada Yesus, Pastor. Dari dimensi natural. Dimensi natural itu kita alihkan. Kita harus mengalihkan. Makanya dari jiwa perasaan takut, kekhawatiran, pandangan terhadap situasi, kondisi kalau natural. Ada Natal kurang sukacita. Betul, Pastor. Jadi kita mengalihkan pandangan dari dimensi natural dan memancangkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Yang telah melahirkan iman di dalam kita dan yang memimpin kita maju ke dalam kesempurnaan iman. Nah, dia bilang gini lah, inilah keteladannya, ini di TPT Translation. Karena hatinya dipenuhi dengan sukacita. Haleluya. Jadi dia datang itu dengan sukacita. Dia di atas kayu salib juga dia dengan sukacita. Mengapa dia bersukacita? Dia sukacita bahwa Pastor Jimmy dan keluarga dan saya menjadi milik Tuhan Yesus. Haleluya. Di mana kita tidak lagi mengalami duka cita dunia. Kita tidak lagi mengalami dosa dunia dan kemudian kita masuk neraka. Tapi kita menjadi putra-putri kerajaan. Amin. Amin. Wow. Jadi kalau Tuhan Yesus aja menyambut Natal itu dengan penuh sukacita, padahal yang dia miliki itu tidak ada pohon Natal, tidak ada restoran yang bagus, di kandang binatang lagi, mungkin bau di sana, baunya minta nggak ada AC seperti di sini, AC gitu ya, nggak disambut, nggak disambut, nggak ada listrik loh, Pastor, bayangin, nggak ada listrik ya, itu nggak, Pastor, pasti banyak yang nggak nyaman. Kalau kita suruh tinggi, jangankan kita padahal waktu dia dilepaskan di surga, waktu dia mau turun zep gitu ya, malaikat bersorak. Tiba-tiba dia kehilangan semuanya itu. Menjadi manusia biasa. Lemah, telanjang lagi. Tapi dia lakukan itu dengan sukacita. Karena dia melihat you and me, kita semua menjadi putra-putrinya. Lewat status kedatangannya. Putra-putri itulah membuat kita berhak menjadi penuh dengan sukacita. Dan juga berhak mendapatkan segala yang diwarisi atau dimiliki oleh Allah. Itu waris kita. Salah satu waris dari Allah yang diberikan kepada kita adalah sukacita. Ingat, sukacita juga buah roh, Pastor. Buah roh ya. Sukacita tidak perlu dipompa-pompa, tapi itu mengalir karena Roh Kudus yang memberi sukacita. Buah roh di dalam diri kita. Jadi waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, waktu kita sadar Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, itu saja sudah langsung mengalir sukacita, buahnya langsung. Pada waktu kita ada akar dan pohonnya, buahnya mengalir. Pasti.
Oh, Kasih. Pastor Jimmy, kita Itu doakan kunci. jemaat, Baik, pemirsa pendengar yang dimanapun Haleluya. mereka berada. Bapak kami berdoa, Ya, kami terima berdoa. sukacita Amin. yang dari surga. Terima Jangan lagi sukacita. engkau melihat tantangan dan rintangan dengan perasaanmu, tetapi pandanglah Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, Amin. sumber daripada Haleluya. sukacita, tokoh Natal yang sesungguhnya. Haleluya. Bukan pohon Natal, bukan hadiah Natal yang semuanya bagus-bagus, Ya. tapi sumbernya, tokoh Natal adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Pemirsa pendengar yang setia, saudara sudah melihat, mendengar, merasakan sukacita yang kami alami karena Kristus Yesus. Dan sukacita itu akan menuju kepada kekekalan. Kalau saudara dan saya percaya sama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang memberikan sukacita buat saudara dan saya. Sebaliknya kalau tidak, kita akan mengalami duka cita dunia, duka cita pandemi, dan duka cita daripada neraka. Haleluya. Kalau saudara mau percaya, ikutin doa kami. Katakan, Ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini aku aku membuka hatiku, aku buka hatiku menerima Engkau menerima Engkau sebagai Tuhanku, sebagai Tuhanku, sebagai Juru Selamat, sebagai Juru Selamatku, sumber sukacitaku, sumber sukacitaku, yang mengampuni semua dosa-dosaku yang mengampuni segala dosaku dan pelanggaran. dan pelanggaran. Jadikan aku hari ini Jadikan aku hari ini putra-putri putra-putri kerajaan surga. kerajaan surga. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa. Aku berdoa. Apabila saudara sudah berdoa demikian, Haleluya. yakinkan diri saudara bahwa saudara adalah putra-putri kerajaan surga sekarang. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Pastor Jimmy bisa ucapkan doa berkat buat Baik. jemaat yang Baik. dikasih Tuhan, pemirsa Baik. pendengar yang setia, silahkan. Mungkin sebelumnya saya ingin katakan tadi seperti yang terakhir Pastor katakan bahwa itu sesuai dengan Yohanes 1 ayat 12. Setiap orang yang menerima Dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi Anda yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan, selamat. Hari ini Anda telah menjadi anak Allah. Benih ilahi sudah ada dalam hidup Anda. Anda adalah anak Allah dan Anda berhak terhadap setiap janji Allah. Setiap janji Allah menjadi milik Anda, termasuk sukacita Allah di hari Natal ini. Amin. Haleluya. Mari arahkan hatimu kepada Yes. Tuhan, Amin. arahkan pikiranmu pada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus, ketiga yang esa, memelihara roh tubuh jiwamu tidak bercacat celah. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada, dan Tuhan akan membawa sukacita, damai sejahtera datang dalam hidupmu. Di hari Natal ini engkau akan mengalami sukacita Kristus. Yes, Di Lord. dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Luar biasa. Thank you, Luar Pastor biasa. Jimmy. Terima kasih karena baru saja saudara menyaksikan ibadah streaming Jakarta City Blessing. Bagi saudara yang butuh bantuan doa ataupun ingin sharing-sharing, saudara dapat menghubungi nomor di bawah ini. Jemaat yang setia, ini saatnya untuk memberikan persembahan dan perpuluhan. Saya percaya berkat yang Tuhan berikan selalu melimpah untuk setiap kehidupan kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.